Shalom, Jemaat GPI Keluarga Kudus. Berikut adalah Warta Sepekan Minggu 18 Juni 2023. Kami menyambut kehadiran Anda yang baru pertama kali beribadah di GPI Keluarga Kudus. Kami rindu Anda tertanam dan bertumbuh di dalam Injil kasih karunia Tuhan Yesus Kristus di gereja kami. Mari terhubung bersama kami dengan menghubungi pelayan Church Welcoming Team di depan gereja. Mewakili Gembala Sidang, staf pengembalaan, dan seluruh jemaat, kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada 18 Juni Bapak Adi Cahyo Yananto, 19 Juni Stefani Rista Ardian, Dedi Cahyo S, Dimas Pribadi, dan Stefanus Liau. 21 Juni Maria Lipuring Tias, 22 Juni Nancy Angela, dan 23 Juni Ibu Sri Purwandi. Info ibadah. Awali pagi hari Anda dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Hadirilah ibadah doa pagi setiap hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Sabtu pukul 4:30 pagi di gereja. Bagi Anda pemuda dan remaja, mari beribadah di Youth Arrow of God setiap hari Sabtu pukul 4:30 sore di aula gereja. Dan adik-adik kesayangan Tuhan, ayo bergabung dalam ibadah Hesekit setiap hari Minggu pukul 7 pagi di aula gereja lantai 2. Setiap bulan, gereja kita mengulurkan tangan kasih kepada jemaat yang membutuhkan. Puji Tuhan, minggu ini kita dapat menjadi berkat bagi kota kita lewat Minggu Berkat. Ada paket beras yang dibagikan di Minggu Berkat. Mari bergabung bersama kami menjadi berkat bagi sesama lewat amplop tangan kasih. Anda rindu melayani di kebun anggur Tuhan? Gereja kita membuka volunteer untuk multimedia, Hesekit, dan tangan kasih. Mari daftarkan diri Anda ke nomor pastoral atau dapat mendaftar melalui website GBI Keluarga Kudus. Ayo, kita bersama-sama menjadi ranting-rantingnya Kristus yang berguna untuk kebun anggurnya Tuhan yang manis. Pelayanan gereja. Bagi jemaat yang ingin menyerahkan anak, dimohon mendaftar 1 bulan sebelumnya kepada sekretariat. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan pemberkatan pernikahan, dimohon mendaftar 4 bulan sebelumnya kepada sekretariat. Dan bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan doa, kunjungan, dan konseling, dapat menghubungi nomor pastoral kami di 0852 8181 6776. Yesus Kristus adalah Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Demikian warta jemaat minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bapa yang baik, wayukan dirimu atas setiap kami dengan roh hikmat dan roh kesederhanaan, sehingga kami dapat memahami dan kami dapat mengalami persekutuan pribadi dengan Tuhan. Dan kami makin diteguhkan, dikuatkan, dikokohkan. Allah Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan, ada bersama kami, menyertai kami, menuntun kami, dan kami percaya tangan Tuhan yang perkasa membawa setiap kami mengalami hidup penuh kemenangan, menjalani hidup penuh dengan sukacita, dan membawa kami hidup di dalam kekudusan. Itu kehendak-Mu bagi kami Bapa. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya silakan duduk kembali. Shalom. Pagi yang luar biasa. Ini saya akan berikan satu prinsip kebenaran, satu pengajaran
untuk memperlengkapi pemahaman orang-orang Kristen. Seringkali kita belum yakin akan Allah kita itu seperti apa. Ya, dengan sebuah judul Allah menjadikan Yesus Tuhan. Ya. Dari judul ini saya mengambil dari ayat Alkitab. Ini sudah menciptakan kebingungan di antara orang-orang Kristen. Katanya Yesus Allah, kok Allah menjadikan Yesus Tuhan? Ini pun bagi orang Kristen sudah membingungkan. Hari ini penting untuk kita jawab, dan roh hikmat dan roh kesederhanaan akan turun bekerja di dalam saudara. Ya. Apalagi belum isu-isu yang dari luar, mereka secara masif ya menyampaikan di YouTube yang menyatakan bahwa Yesus itu menjadi Tuhan, dilantik oleh umat-umat di kota Nisea pada tahun 325. Jadi yang melantik Yesus itu Tuhan adalah umat Tuhan. Itu isu-isu dari luar. Belum lagi mereka mendiskreditkan iman Kristen dan berkata orang Kristen itu Allahnya 3. Sehingga membuat orang Kristen tidak memiliki kepercayaan diri. Jadi saya ingin saudara makin teguh dan tujuan daripada pemberitaan ini saya akan singkap sedikit pewahyuan tentang Trinitas yang paling sederhana sehingga saudara memiliki hubungan pribadi dengan Yesus. Mari kita akan baca Kisah Rasul 2 ayat 36 sampai 38 seperti ini. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat? Saudara-saudara, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi peristiwa ini terjadi kira-kira 1-2 bulan sebelum Rasul Petrus menyangkal Yesus. Sebuah gambaran iman yang sangat lemah. Iman yang mengandalkan diri sendiri ternyata sangat amat lemah. Diri sendiri tidak bisa diandalkan. Dia berkata, semuanya masuk penjara, aku tidak akan pernah menyangkal engkau. Aku siap mati untuk engkau. Tuhan berkata, Petrus, sebelum ayam berkokok 3 kali engkau sudah menyangkal aku. Enggak Tuhan, tidak. Dan terbukti. Tapi anugerah Tuhan, lewat kegagalan Petrus itulah sebetulnya titik balik. Roh Tuhan bekerja dan membangkitkan Petrus. Dan ketika para rasul penuh dan Roh Kudus, Petrus berkhotbah. Di tengah-tengah orang Yahudi, keberanian dari mana ini? Ini adalah keberanian dari pekerjaan Roh Tuhan yang ajaib, yang dahsyat. Dia berkhotbah, Yesus yang kamu salibkan itu, Allah telah menjadikan dia Tuhan. Ketika orang-orang Israel memahami, mengerti, karena Rasul Petrus berkhotbah sebelumnya dari Mazmur 110. Jadi Petrus menyingkapkan nubuatan yang Daud sampaikan. Orang-orang Israel sangat familiar, sangat kenal dengan Mazmur Daud. Maka ketika mengalami penyingkapan dan Roh Tuhan bekerja, mereka bergetar. Dan mereka berkata, kalau begitu apa yang harus aku lakukan? Dari beberapa minggu, mereka merendahkan Yesus, mencaci maki Yesus. Ketika Roh Tuhan bekerja menyingkapkan tentang siapa Yesus yang adalah Tuhan, mereka bergetar. Itu terjadi dalam hidup orang Yahudi. Jangan-jangan kita juga demikian. Kita sudah mendengar Yesus, tapi seringkali sikap kita tidak menjadikan dia Raja Tuhan. Biarlah pagi hari ini sebagaimana Kisah Rasul 2 terjadi dan ketika hari ini Roh Tuhan menyingkapkan bahwa Yesus adalah Tuhan.
maka dalam hatimu ada bergetar, Tuhan, kalau begitu ibadahku harus akurat. Kalau begitu pelayananku harus akurat. Kalau begitu hidupku harus akurat. Mari kita akan lihat bersama-sama saudara kekasih. Iya, khotbah Rasul Petrus kepada orang-orang Yahudi dan responnya secara sederhana. Mereka bergetar ketika melihat Yesus Tuhan. Mengapa banyak anak-anak Tuhan begitu kayak ibadah biasa-biasa, pelayanan biasa-biasa, hidup sehari-hari biasa-biasa hanya karena ada sesuatu yang menutup. Kalau hari ini mata rohanimu dibukakan dan kau melihat Yesus adalah Raja di atas segala Raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Maka dari dalam ini ada getaran Tuhan, kalau begitu apa yang harus aku perbuat? Saudara kekasih, saya ingin mengajak saudara untuk mengenal Allah di dalam hikmat dan kesederhanaan. Ya. Lalu mereka memberikan dirinya dibaptis. Orang Kristen yang bertobat menjadikan Yesus Tuhan, responnya siap dibaptis. Terus selanjutnya kita lihat, saya ngajak saudara mengenal Allah. Ya. Mari di dalam sepanjang Alkitab Allah menyatakan diri sebagai Allah yang Esa. Tapi di dalam Allah yang Esa itu Allah juga menyatakan ada Allah, ada firman Allah, ada roh Allah. Tetapi mari kita akan membangun sebuah kebenaran tentang Allah yang secara akurat dinyatakan oleh Yesus. Di dalam Yohanes 17 ayat 1 sampai 3, Markus 12 ayat 29, Paulus juga menyatakan yang sama bahwa Allah itu Esa. Saya tadi ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, Esa itu satu atau tunggal. Mari saya ingin ajak saudara untuk melihat hari ini, supaya ketika orang-orang di luar sana mengejek Allah orang Kristen itu banyak, tiga, tidak. Allah itu Esa. Dan ini perlu untuk apa? Untuk membangun sebuah bahasa pemahaman supaya selama ini yang mereka pahami tentang kekristenan itu keliru. Lah, hari ini saya ingin ajak melihat beberapa ayat Yohanes 17 ayat 1 sampai 3. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Ayat yang ketiga, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Engkau satu-satunya Allah yang benar. Siapakah itu? Ayat yang satu, Allah mewahyukan, Yesus mewahyukan, dia adalah Bapa. Yahweh Adonai menyatakan diri disebut Bapa. Yesus mengajarkan kalau kamu berdoa, Bapa kami di dalam surga. Jadi saudara punya alamat doa. Berdoalah dengan Bapa. Dan ketika kau menyebut Allah itu Bapa, itu banyak terkandung makna yang dalam. Ketika engkau menyebut dengan tulus Bapa, engkau yakin engkau pasti dipelihara. Ketika engkau menyebut Allah itu Bapa dari keyakinan yang tulus, engkau akan merasa aman dari dalam batin. Sederhana kan? Allah itu Bapa. Terus di dalam kitab Markus, ya, ketika orang-orang Yahudi bertanya, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Diambil dari Ulangan 6 ayat yang 4, jelas. Engkau adalah satu-satunya Allah yang benar. Yohanes 17 ayat yang ketiga, Allah yang benar itu disebut Bapa.
Dan di dalam Markus ketika Yesus menjawab orang Yahudi, ini hukum yang utama bahwa Allah itu Esa. Benar kata orang-orang Yahudi. Ini Yesus menyatakan diri bahwa Allah itu Esa dan disebut Bapa. Apa kata Paulus sekarang? 1 Korintus 8 yang ke-6, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya kepala segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Jadi Yesus dan Rasul Paulus telah mewahyukan kebenaran yang sama. Allah itu Esa dan disebut Bapa. Jadi saudara sekarang tidak bingung terombang-ambing secara pribadi. Saudara bisa setiap saat bangun pagi berkata, ya Bapa, hari ini aku bersama dengan Engkau. Aku berjalan dibimbing oleh Roh-Mu. Aduh, betapa indahnya hidup ini. Ya. Jadi saya sengaja memberikan sesuatu yang praktikal, yang praktis, yang ada sedikit dasarnya. Tapi Alkitabiah cukup mewakili, ya, untuk saudara menerapkan hidup sehari-hari, ya. Dan mari saya ingin ajak saudara ketika kita melihat, ya. Sekarang saya ingin mengajak saudara dalam melihat proses penciptaan Kejadian 1 ayat 1 sampai ke 3. Di sana ada 3 pribadi dalam proses penciptaan itu. Allah yang Esa itu telah mewahyukan diri di dalam kitab Kejadian. Ya. Firman ada Roh Allah. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Allah, Elohim. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Roh Allah memberikan kehidupan pada ciptaan. Dan yang ketiga, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Jadi di sini ada Allah, di dalamnya ada firman, ada Roh Allah. Lah, di dalam perjanjian baru lebih jelas, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ketika saya coba dalami di dalam Matius itu, di dalam nama itu bentuk singular. Kan harusnya nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kalau 3 itu bukan singular, tapi plural, jamak lebih dari 1. Tapi nama seharusnya kan dalam nama-nama. Tapi di dalam bahasa Yunani dalam nama. Hanya tunggal. Bapa, Putra, Roh Kudus. Dan Allah yang Esa itu dinyatakan sebagai Bapa. Jadi mari kita akan lihat bersama-sama Allah yang Esa itu bersama-sama dengan Bapa, ada firman, ada Roh Allah yang tidak bisa dipisahkan. Itulah yang disebut Esa keesaan. Sehingga saudara tidak menebak, tidak bingung. Kalau orang-orang luar berkata, hei Allahmu Allah 3. Tidak. Allahku adalah Esa. Jelas dan tegas. Allah mewahyukan di dalam Allah yang Esa dalam karya penciptaan dan karya keselamatan tadi. Di dalam pribadi Allah ada firman, ada Roh Allah. Lah saya ingin mengajak saudara untuk melihat lebih dahulu. Saya ingin tunjukkan beberapa ayat supaya saudara mengerti, ya. Yohanes pasal 8 ayat yang ke-42 berkata seperti ini. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapakmu, maka kamu akan mengasihi aku. Sebab apa? Aku keluar dari Bapa.
Jadi di dalam Allah itu, Yesus firman ada di dalamnya. Yesus keluar dari Bapa. Terus ayat lagi, Yohanes pasal 15, supaya saudara bisa melihat, ya, supaya saudara bisa memahami. Yohanes 15 ayat yang ke-26 berkata seperti ini. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang dari roh kebenaran. Yang apa? Keluar dari Bapa. Jadi anak itu keluar dari Bapa, Roh Kudus itu keluar dari Bapa, dan Allah yang Esa itu disebut Bapa. Tapi di dalam keesaan itu Allah mengasihi firman putra, Allah mengasihi Roh Kudus. Jadi Allah itu kasih bukan karena Allah mengasihi saudara. Dari kekekalan itu Allah adalah kasih. Dan saya ingin ajak saudara kembali lagi supaya betul-betul saudara bisa menikmati kebenaran ini. Iya. Oke. Saya ingin mengajak saudara, di dalam kitab Kejadian tadi, Allah menciptakan melalui firman. Berfirmanlah Allah. Jadi di dalam kekekalan, itu ada Allah, firman itu ada di dalam Allah, roh Allah ada di dalam Allah, menjadi sebuah kesatuan keesaan. Lah mari saya ingin tunjukkan lebih jauh ya, bahwa ketika Allah menciptakan alam semesta, dia ciptakan dengan firman. Dan Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama menjelaskan, pada mulanya adalah Allah. Itu pada mulanya itu sebelum ada segala sesuatu, sebelum ada sumber kegiatan apapun ada Allah. Di sana ada Allah, ada firman, ada roh Allah. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan anak itu keluar dari Yesus, roh Allah keluar dari Yesus. Mari saya ingin ajak saudara untuk melihat. Allah menciptakan segala sesuatu oleh firman-Nya. Yohanes 1 ayat yang ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Kolose 1 ayat 15, 16, 17, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan bagi Yesus. Jadi saudara jangan bingung nanti bagaimana. Saya ingin menjelaskan ketika Allah menciptakan, ada firman di dalam Allah itu. Allah berfirman, Allah memperkatakan firman. Dan oleh firman itu Allah membuat yang tidak ada menjadi ada. Lah dalam proses karya penyelamatan, Allah itu menjadi manusia. Yohanes 1:14. Itu adalah bentuk inkarnasi firman. Firman itu adalah yang kekal bersama-sama dengan Allah, telah mewujudkan diri menjelma menjadi manusia. Saudara harus tak paham ini. Makanya siapakah firman itu? Yohanes 1 ayat 18. Ia anak tunggal Bapa yang ada di pangkuan Bapa. Ya, jangan saudara pikir Allah itu punya pangkuan kaki, bukan. Di pangkuan itu firman itu dari sananya itu dekat dengan hatinya Bapa. Menyatu dengan Bapa yang tidak bisa dipisahkan. Dan ketika Allah menciptakan alam semesta, dia dengan firman-Nya, dia berkata, dia sampaikan firman. Firman itu mencipta. Ketika Allah menjadi manusia, ya, itu Allah, firman menjadi manusia. Jadi ketika firman menjadi manusia,
Di dalam kekekalan masih tetap ada Allah, di sana ada firman, ada roh Allah, tapi menjelma, menjadi manusia. Makanya ada orang yang berkata begini, kalau Yesus mati, Yesus Allah, ya Allahnya mati. Tidak, saya kasih contoh. Ya. Buah pikiran saya lahirkan lewat warta itu, apa firman yang sudah terkandung dalam pikiran saya tulis lewat warta. Jadi warta itu bisa mewakili saya, tapi bukan saya. Itu buah pikiran saya yang saya tulis. Lah kalau warta yang saudara pegang itu terbakar, rusak, kena air, apakah saya rusak? Tidak. Itu kan penjelmaan buah pikiran saya. Dia bisa mewakili saya, tapi hakikatnya bukan saya. Makanya ketika Allah menjadi manusia dan mati atas kayu salib, bukan Allah yang mati. Banyak isu di luar, kalau Yesus itu Allah kok bisa mati? Ya, kemanusiaan Yesus itu adalah pada mulanya memang Allah, hakikatnya Allah. Tapi ketika menjelma, dia menjadi manusia. Dan Rasul Petrus dalam 1 Petrus 3:18, dalam keadaan sebagai manusia, ia mati dibunuh. Jadi kita melihat di sini sekarang. Firman itu keluar dari Allah, Roh Tuhan keluar dari Allah, dan Allah itu dinyatakan di dalam kitab Ulangan, diteguhkan oleh Yesus dan Rasul Paulus. Allah itu Esa yang menyatakan diri sebagai Bapa. Ini penting sekali supaya saudara tidak minder. Ketika diserang oleh kepercayaan yang lain, saudara tidak minder, saudara percaya. Mungkin mereka mengagung-agungkan Allah Esa. Saudara juga berkata sama, cuma beda pemahaman. Dan saudara lebih jelas, lebih mudah, oh iya Bapa. Begitu hangatnya hubungan antara kita dengan Allah. Begitu indah ketika saya memahami, saya praktekkan. Begitu nyaman sekali kita dalam berdoa. Terus, khotbah Petrus itu menjelaskan nubuatan Mazmur yang ditulis oleh Daud, Mazmur 110 ayat 1. Dikatakan tadi firman yang bersama-sama dengan Allah menjadi manusia. Ketika Yesus menjadi manusia sebagai juru selamat, kalau dia tetap Allah, ya saudaraku, mana mungkin dia bisa mati. Banyak orang bingung, Allah 100% Allah, Yesus 100% Allah, Yesus 100% manusia. Yes, Yesus 100% Allah, dia ketika firman yang kekal bersama Allah, ketika firman menjadi manusia, dia harus menjadi manusia. Bedanya dia tidak berdosa, supaya bisa menggantikan saudara, bisa menebus, bisa mati di atas kayu salib. Jadi orang-orang itu bingung, mengapa Yesus berkata Bapa lebih besar dari aku, dia berdoa kepada Bapa, berarti berdoa kepada dirinya sendiri. Dia tidak mengerti ya, bahwa Bapa bukan firman, firman bukan Roh Kudus. Dalam keesaan itu firman telah menjadi manusia. Ya otomatis Yesus waktu menjadi manusia, Bapa lebih besar. Wong Ibrani menuliskannya bahwa ketika Yesus menjadi manusia, dibuat lebih rendah dari malaikat. Dan dia sama dengan saudara dan saya dalam rangka bisa menebus dosa saudara dan saya. Ini saya terus berdoa, mohon pewahyuan, dan saya sekarang lebih juga tertarik memperlengkapi dengan pengajaran, supaya kasih karunia saudara itu mudah untuk diterapkan dalam hidup sehari-hari. Dia menjadikan Yesus Tuhan, khotbah Petrus. Siapakah? Tadinya dia Allah.
Menjadi manusia kok dijadikan Tuhan lagi kayak permainan? Tidak. Yang dijadikan Allah Yesus menjadi Tuhan itu kemanusiaan Yesus yang telah mati dibangkitkan. Filipi 2 dia berkata, karena ketaatannya bahkan mati atas kayu salib, Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan nama atas segala nama, mengaruniakan nama Raja atas segala raja, Tuhan atas segala Tuhan. Itu kemanusiaan Yesus yang sudah dibangkitkan dalam kerangka keselamatan. Nanti saudaraku, Allah itu hakim. Tetapi Yesus juga hakim, berarti ada dua hakim? Tidak. Penghakiman Allah diserahkan kepada Yesus. Nanti ketika Yesus datang kedua kali, dengar pada pendengar YouTube, dia yang menjadi hakim satu-satunya. Dia diberikan wewenang untuk menjadi hakim. Lah, Allah menjadikan Yesus Tuhan, apa maksudnya? Tuhan itu artinya yang berkuasa. Ya. Tuhan yang punya kuasa di surga di bumi, Bapa Allah yang punya kuasa di surga di bumi, dilimpahkan itu kepada Yesus. Dan di dalam Matius 28 ayat 18, Yesus mendekati murid-muridnya dan berkata, segala kuasa di surga dan di bumi telah diserahkan kepadaku. Wahyu 1 ayat yang kelima, Yesus berkuasa atas raja-raja di bumi. Dia berkuasa di surga, di bumi. Dia berkuasa atas masalah saudara. Dia berkuasa atas kelemahanmu. Dia berkuasa atas pencobaan yang saudara hadapi. Katakan amin. Dan kita sedang melayani, beribadah kepada Tuhan yang kurios, Raja dan Tuhan. Maka mulai hari ini harusnya aku punya hati yang bergetar. Kalau begitu aku tidak mau lagi main-main Tuhan. Aku harus serius. Mari hari ini, Yesus dijadikan Tuhan, artinya wewenang itu diserahkan pada Yesus. Sampai ku buat musuh-musuhku ditaklukkan di bawah kakimu. Dan ketika Yesus datang sebagai Raja, disebut hari kiamat nanti. Artinya Yesus datang, seluruh kerajaan alam semesta dihancur leburkan. Dan kerajaan itu turun dari Yerusalem, dari surga. Dan kerajaan itu kekal bersama umat percaya. Dan Yesus menjadi Raja. Itu jadi, saudaraku, kita ini sebetulnya orang yang sangat beruntung di dalam anugerah Tuhan. Yesus Tuhan, ini ajaib. Mari saya ingin ajak saudara untuk melihat lebih jauh. Mazmur 10, Mazmur Daud, demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Ini penubuatan tentang Yesus. Karena ketaatannya bahkan mati atas kayu salib, Allah sangat meninggikan dia. Dan sekarang wewenang Allah itu dilimpahkan kepada Yesus. Dan dia nanti menjadi hakim yang adil satu-satunya. Ketika melihat hal ini, saudara, saya harusnya bersyukur. Ya, Matius 28 tadi, segala kuasa di surga di bumi dalam tanganku. Yesus berkuasa di surga dan di bumi. Apalagi Yesus yang begitu dahsyat, apakah tidak bisa memenuhi kebutuhanmu? Saya mau tanya dengan serius, apakah Tuhan tidak bisa memenuhi kebutuhanmu? Allah tidak pernah gagal. Yang gagal adalah kita gagal untuk percaya. Dahsyat. Sehingga seluruh akar permasalahan, pemberontakan, segala akar kelemahan hanya satu. Orang beriman kurang percaya. Kuasa dari kurang percaya itu menghentikan tangan Tuhan menggenapi rencananya.
Karena bangsa Israel, generasi Musa tidak percaya bahwa Allah membawa mereka masuk tanah Kanaan, dibuktikan dengan 12 pengintainya Kaleb dan Yosua yang percaya Allah pasti membawa kita masuk Kanaan. Mereka yang 10 berkata, tidak mungkin. Hati-hati saudaraku, siapa engkau dekat dengan, siapa engkau bergaul, itu yang menentukan kualitas hidup saudara. Jangan mau bergaul dengan sembarangan. Pastikan orang-orang itu memberikan inspirasi iman. Dan 2 orang ini yang masuk tanah Kanaan. Dan akibat ketidakpercayaan bangsa Israel, sebetulnya kan sudah melihat Kanaan, sudah bisa melihat apa isi Kanaan. Tapi diputar Tuhan 38 tahun dan mereka mati semuanya di padang gurun. Kecuali Kaleb dan Yosua dan generasi yang baru. Binasa dalam kedagingan di padang gurun. Iman seolah-olah membelenggu tangan Tuhan untuk tidak bisa melakukan karya kuasanya menggenapi apa yang dijanjikan. Tetapi bagimu yang percaya tidak ada perkara yang mustahil. Allah sanggup dan selalu sanggup dan selalu sanggup untuk menggenapi. Maka saya berdoa di dalam hati saya, Tuhan, kalau Engkau sanggup menggenapi. Dalam bahasa teologi namanya proses kebenaran, proses pengudusan. Artinya kita yang posisinya benar, kita menjalani hidup yang kudus sebagai orang yang kudus benar. Saya berkata, Tuhan, Engkau bisa membuat hatiku utuh. Hanya pengen hidup kudus. Tuhan bekerja. Pertanyaannya, apakah kau punya hati yang rindu? Aku ingin hidup dalam kekudusan. Aku ingin dalam kebenaran. Seringkali anak-anak Tuhan tidak punya keyakinan, tidak punya iman bahwa Allah sanggup membuat kita yang rusak dapat diubah. Jadi saudara kekasih, saya ingin mengajak saudara sekalian. Tuhan itu menyertai saudara. Ya. Tuhan Yesus menyertai. Pertanyaannya, bagaimana sekarang sikap saudara? Kayak memang Alkitab itu kayak paradok, berlawanan, tapi tidak. Contoh, di dalam aku sebagai manusia tidak ada yang baik. Aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Yes, manusiawi kita terjual di bawah kuasa dosa. Tapi Roma 6 ayat yang ke-14, dosa tidak lagi berkuasa. Hendaklah dosa berkuasa. Kayak paradok, yes. Ketika saudara bergantung diri sendiri, dosa akan bermanifestasi. Ketika engkau bergantung Yesus Tuhan, Dia akan mengalirkan karakter ilahinya. Dia akan mengalirkan karakter kuasanya, hikmatnya. Kalau kita hanya melihat satu sisi, saya bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa, berhenti sampai di situ, kita menjadi orang yang permisif, memaafkan diri. Iya kan saya daging. Tidak. Di dalam kemanusiaan kita, Tuhan bertahta. Dan Paulus begitu hebat. Bukan Paulus lebih dari kita. Hanya Paulus punya keyakinan, bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus. Kalau yang hidup ini aku, aku ini saudara, kalau saudara stres, tertekan, depresi, suka dosa, suka tidak benar, suka yang tidak kudus, itu tanda yang menjalani hidup adalah aku saudara. Tapi kalau engkau seperti ranting melekat pada pokok anggur, yang mengalir adalah penguasaan diri, kasih, sukacita, damai sejahtera. Amin. Apa sikap saudara? Bagaimana pelayanan saudara hari ini? Apakah tetap seperti ini? Saya mulai mengubah prioritas. Saya dalam bergaul, ketika saya berubah, pergaulan saya berubah. Saya pastikan orang-orang yang ada di sekeliling saya, orang yang loyal. Karena apa? Bukan untuk menyenangkan, ini untuk menyelesaikan kehendak Tuhan. Kalau saya tidak berubah, ya level pergaulan saya akan sama. Karena saya berubah, semua harus berubah. Dan saya berubah itu adalah hasil pekerjaan kasih karunia. Dahsyat sekali, luar biasa sekali. Betapa bahagianya kalau engkau punya hati yang bulat, hanya pengen hidup kudus. Kita ini punya berkat double dari seluruh orang Indonesia. Mereka ingin kudus, tapi tinggal di luar kudus.
Saudara ingin kudus dan tinggal di kudus. Double porsi. Ya. Saya beberapa saat mengalami pencobaan, maka saya tolong saudara. Bapa kami yang di surga itu jangan bawa kami kepada pencobaan. Bukan Tuhan yang mencobai kita, iblis. Lepaskan kami Bapa, lindungi hamba dari jerat siasat si iblis. Saya berdoa, Tuhan membawa saya masuk, saya tidak sebutkan, di sebuah organisasi. Ya, tertentu. Dan di situ ada dua kubu. Dua kubu itu saling berusaha mengambil hati saya untuk memanfaatkan saya. Ketika saya berdoa, wah Tuhan, ini tanpa sadar iblis ingin menarik menjerat saya. Dan saya ambil keputusan, tidak, saya keluar dari persekutuan yang seharusnya itu dan saya harus mandiri bersama dengan Roh Tuhan. Di dalam gereja juga ada pencobaan. Iblis bisa bekerja di dalam gereja, membuktikan banyak hamba Tuhan yang bertumbangan, pelayan-pelayan Tuhan yang bertumbangan, anak-anak Tuhan yang bertumbangan. Tapi hari ini berkata, Bapa, lindungi aku dari si jahat. Maka Tuhan melindungi saudara. Saudara itu seringkali tidak peka ya. Engkau bergaul dengan si A dan si A ini suka gosip, suka tidak benar. Engkau sedang membiarkan dirimu dikendalikan oleh roh jahat yang tanpa sadar bekerja melalui orang itu. Kau harus peka. Kalau tidak, kita bergulat tanpa sadar, kita sudah terjerat. Tapi hari ini, Allah itu Bapa, lindungi aku dari si jahat. Tuhan akan buat engkau mengerti dan Tuhan berikan engkau kuasa untuk keluar dari jerat. Dan saudaraku, semua pencobaan itu dibuat oleh iblis, katakan amin. Iblis tidak bisa memaksa saudara. Pencobaan itu datangnya karena engkau mengingininya. Ya. Kalau engkau sebagai suami dan menjaga kekudusan, walaupun ada ribuan orang cantik, karena memang sudah ada keinginan, itu bukan jadi pencobaan. Tapi kalau saudara sudah mulai iblis bekerja dan saudara mulai mengingini, tidak ada pun kau kejar. Maka pastikan Tuhan bekerjalah di dalam batinku, di dalam kehendakku, di dalam pelaksanaannya. Tuhan bekerja secara supernatural, hatimu hanya suka satu, melakukan kehendak Bapa. Yeskel 36 ayat 26, aku telah memberikan kepadamu roh yang baru, hati yang baru, aku telah memberikanmu hati yang taat, hati yang lembut, aku menjauhkan dari hatimu hati yang keras. Yeremia berkata, aku menaruh Tauratku di dalam hati mereka. Apa artinya? Roh Tuhan, ini janji Tuhan. Roh Tuhan membuat hatimu menyatu. Hati saudara tidak cabang, hati ini cuma satu. Mencintai Tuhan atau mencintai mamon. Tidak bisa kita punya hati untuk dua objek yang berbeda. Tuhan, buatlah hatiku satu. Tauratmu Tuhan taruh dalam hatiku, artinya Tuhan membuat hatimu menyukai kehendaknya. Dan engkau suka melakukan kehendaknya. Dan kehadiran roh, engkau bukannya suka memberikan kekuatan untuk engkau berjalan dalam kehendaknya. Jadi saya mengajar tentang sedikit Trinitas bukan untuk sesuatu yang bersifat mental. Tapi saya ingin bawa saudara dalam pengalaman hidup yang real. Karena saya gembala. Saya ingin menolong saudara. Saya mengalami pencobaan, kau mengalami pencobaan yang sama. Tapi di tengah-tengah pencobaan itu, jangan pernah mengandalkan diri sendiri. Andalkan Tuhan. Haleluya. Andalkan Tuhan. Bagaimana respon saudara? Dia adalah Tuhan. Dia Tuhan. Kau harus punya
rasa hormat kepada Tuhan. Dan saudara juga memiliki rasa hormat kepada orang-orang yang diutus Tuhan. Jangan seperti kemarin, minggu kemarin. Jemaat di Korintus hatinya tertutup bagi Paulus. Akhirnya tidak rindu mendalami pengajarannya. Hancur jemaat di Korintus. Rusak parah. Bahkan dengar, dosa yang tidak umum dilakukan di luar kekristenan, dilakukan di jemaat. Jadi karena iblis itu melihat anak-anak Tuhan mulai terbuka, dia kerja dahsyat. Tetapi hari ini, kau harus punya kerinduan, Bapa, lindungi aku dari si jahat. Dunia ini penuh perangkap, saudaraku. Dunia ini penuh perangkap. Tetapi jangan terus takut, jangan. Ada Bapa. Kan minggu kemarin berkata bahwa kebun anggur itu Bapa menjagai siang dan malam. Setiap saat Allah melindungi, Allah menyediakan seorang pengawas. Di atas hidup kita bukan pengawas. Ada Roh Kudus yang keluar dari Bapa, itu yang akan mengajar kamu tentang segala sesuatu. Dia menjadi penolong saudara. Yang jadi masalah karena kita tidak kenal, tidak yakin, tidak percaya. Kita tidak minta pertolongan Roh Kudus, kita mencari pertolongan pada diri sendiri. Maka saudara rasanya berusaha kalau ada masalah, sudah menjadi mekanisme dalam pikiran kita. Kita cari solusi. Kita lupa bahwa penolong itu ada di dalam kita. Bagaimana sikap saudara setelah saudara hari ini mengerti Yesus Tuhan? Apakah saudara pergaulanmu sama? Tidak boleh sama. Saya juga setelah saya mengenal begini, saya tidak ingin memberikan standar pelayanan yang biasa-biasa. Karena para pelayan-pelayan Tuhan itu adalah orang VIP-nya surga. Tidak cocok kalau orang pelayan-pelayan Tuhan itu VIP surga, saya berikan level orang biasa. Levelnya harus jelas. Karena ada Tuhan yang bisa mengubah manusia daging ini menjadi rohani, menjadi ilahi. Yang kita biasa hidup dalam natural ini, Tuhan ubah menjadi hidup dalam dimensi supranatural. Ini gereja. Jadi gereja ini menentukan nasib kita di bumi, menentukan kekekalan. Saya menghormati panggilan Tuhan yang luar biasa. Coba bayangkan. Saya adalah mewakili dia. Kalau saya tidak berkata-kata seperti ini, menyampaikan firman yang Tuhan wahyukan, saudara tidak bakal mengerti. Dan karena engkau tidak mengerti pewahyuan tentang Yesus yang begitu real, maka engkau hidup seperti 1 bulan yang lalu, seperti 2 bulan yang lalu. Tidak boleh sama. Hari ini saya harus progres lebih daripada bulan-bulan yang lalu. Khotbah saya harus berubah, isinya harus berubah. Pemikiran saya harus berubah. Sikap hidup saya harus berubah. Siapa yang mengubah? Tuhan. Bagaimana caranya? Saya mempercayakan Tuhan untuk bekerja. Jadi saya tidak berusaha untuk menjadi sempurna dengan gertak gigi. Saya menaruh iman. Dan orang yang beriman masuk ke tempat. Jadi saya dengan penuh keyakinan Tuhan tidak pernah menyuruh saya mencoba-coba. Tuhan ingin saya percaya. Tuhan tidak ingin saya merunta-runta menggertakkan gigi. Tuhan ingin saya tinggal dalam perhentian. Dalam tinggal tenang dan percaya. Itulah kekuatanmu. Oh, luar biasa. Jadi jangan takut ya. Aku menyertaimu sampai kesudahan akhir zaman. Ibrani 13 ayat yang 5. Jangan jadi hamba uang. Karena aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kamu kalau saya bahasakan dalam bahasa umum. Ya, saya yakin engkau bukan hamba uang. Engkau adalah hamba Tuhan. Ya, amin. Iman itu tanpa perbuatan. Ya? Iman tanpa perbuatan itu kan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Jawa kasar, iman tanpa perbuatan apa? Dia bilang mutar katanya. Nah, ini guyon saudaraku ya. Ini hanya jok saja.
Kalau saudara ini hamba Tuhan, saya dikit ulangi ini. Ibu-ibu yang pegang ekonomi, 10% itu bukan milikmu. Itu milik Tuhan, itu bukan persembahan, kembalikan kepada Tuhan. Di mana Pak? Ya di mana kau diberkati bertumbuh. Ya di tempat ini kau bertumbuh berikan. Itu semua ditangani bendahara. Ya. Saya melatih iman sedemikian rupa dengan Tuhan, supaya saya bisa mewariskan iman berjemaat. Waktu bangun gereja, saya dan istri saya sempat mau tertekan. Dan saya bertekun di dalam iman. Ya. Saya tidak pernah mendorong jemaat, kamu cari uang untuk hutang. Kami berdoa, kami berdoa, kami berdoa. Dan saya mengandalkan Tuhan, tujuannya bukan untuk kemegahan diri. Supaya iman yang saya praktekkan ini saya bisa mewariskan kepada jemaat. Ya, haleluya. Tuhan itu luar biasa, saudara. Amin. Tuhan itu luar biasa. Mari dedikasikan, abdikan hidupmu kepada Tuhan. Ya. Layani Dia. Sesuai dengan talenta, bakat, waktu saudara tidak pernah dipanggil seperti saya. Tuhan berikan saya waktu yang khusus berbeda dengan saudara. Tapi paling tidak, paling minim setiap jemaat itu punya satu talenta. Nanti diminta pertanggungjawaban dari Tuhan. Ada yang 1, ada yang 2, ada yang 5. Masing-masing berbeda. Ya. Tingkat pendidikan, kesempatan pendidikan berbeda-beda, pemahamannya berbeda-beda. Bukan saya bersama anak saya, bersama menantu saya Rin, itu lebih dari saudara, bukan. Kami diperlengkapi untuk memperlengkapi saudara. Bagi kemuliaan nama Tuhan. Jadi ketika kita melihat hal ini, mari hari ini, Tuhan, apa yang harus kau lakukan? Ketika Paulus menganiaya jemaat Tuhan, dengan bengis dan kejam. Ketika Paulus membawa surat dari mahkamah agama untuk pergi ke Damsyik, sekarang Damaskus, di tengah jalan dia melihat sebuah sinar yang lebih terang dari sinar matahari. Dan berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Padahal Paulus tidak pernah berjumpa pribadi Yesus. Yang dianiaya itu adalah gereja Tuhan. Karena gereja itu tubuh Yesus, kalau orang menganiaya gereja sama dengan menganiaya Yesus. Siapa engkau Tuhan? Dia bergetar. Kalau begitu apa yang harus aku lakukan? Dari seorang pembenci, dari seorang pembunuh kejam. Seorang yang tidak kenal belas kasihan, ketika tersingkap bahwa dia adalah Tuhan, dia bergetar. Kalau begitu Tuhan, apa yang harus kau lakukan? Hari ini belum ada yang terlambat. Mungkin hari ini adalah kesempatan yang baru bagi saudara untuk kembali meresponi dengan benar dan akurat. Hari-hari kemarin mungkin kita belum mengalami penyingkapan seperti ini. Penyingkapan ini diberikan supaya Tuhan leluasa mengubah hidup saudara. Mari saya ajak Bapak Ibu saudara sekalian merendahkan hati sungguh-sungguh. Layani Dia. Amin. Libatkan anggota keluarga saudara, layani Dia. Jadilah suami yang hebat di hadapan Allah. Suami yang hebat di hadapan Allah itu Alkitab menyatakan kayak Yosua. Dia nantang umat Israel. Kamu beribadah kepada siapa? Aku dan keluargaku. Beribadah itu termasuk melayani. Beribadah itu termasuk mengabdi kepada Tuhan. Bapak-bapak bangkit. Saudara harus menjadi pemimpin. Yang salah dulu Hawa. Yang diminta pertanggungjawaban siapa? Adam. Kau apakan pasangan hidupmu? Kau apakan anggota keluargamu? Tanpa sadar bapak-bapak ini sangat dekat dengan ambisi diri. Sehingga ambisi diri itu membutakan mata rohani. Hari ini Yesus Tuhan. Dia penguasa satu-satunya. Engkau berkata, Tuhan salah aku selama ini. Aku keliru. Kalau engkau masih bisa berbuat begitu, itu berarti anugerah Allah ada pada saudara. Kalau Tuhan sudah berbicara dan engkau tetap mengeraskan hati, itu bahaya. Itu sesah pasti hadir. Supaya engkau tidak binasa bersama dunia di dalam kasih-Nya.
Tapi ketika kau sadar, ya Tuhan, Engkau Tuhan, Engkau Tuhan. Bukan Pak Petrus Tuhan, saya hanyalah hamba dari Tuhan, Raja di atas segala raja. Pagi hari ini rendahkan hatimu, pemain musik menyiapkan diri. Kami bersyukur, kami tinggal di Indonesia, Tuhan memberkati negara kami, bangsa kami. Tahun 2024 adalah tahun pemilu. Ini adalah tahun yang penuh anugerah di mana Tuhan berkarya. Kami percaya Engkau berdaulat yang menetapkan pemimpin-pemimpin di negeri ini, di bangsa ini. Engkau tidak bisa dilawan oleh apapun dan siapapun. Apa yang menjadi ketetapan pasti terjadi. Itulah sebabnya kami berdoa dan berdoa Indonesia diberkati oleh Tuhan dalam segala aspek kehidupan. Angkat tangan saudara. Saudara mengalami berkat Abraham menjadi bagian saudara. Rahmat, kebaikan, segala kebajikan Bapa turun atas saudara. Kasih sayang Tuhan Yesus lewat persekutuan Roh yang Kudus menyertai saudara ini bagi sampai selama-lamanya. Yang diberkati katakan sama saya, ku yakin.